قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Hadirin jamaah pengajian rutin musola Nurul Hasanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari kiamat nanti kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya sehingga selamat dari kemarahan Allah, dapat kemurahan serta ridhonya Allah Subhanahu. Seperti biasa sebelum kita mulai melanjutkan kajian kita, tawasulan kepada para nabi, kepada para ulama, kepada orang-orang yang telah mendahului kita yang soleh. Dan kita doakan kepada hadiahkan amalan kita kepada orang-orang yang menjadi kerabat kita yang telah mendahului. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in wa wa ila ikhwanina minal muslimin khususan ila hadrati sayyidina kita wa ala diniyati wa diniyati muslimat al-fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah memulai makalah yang pertama dari Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Makalah yang pertama yang bunyinya adalah min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanul rajai inda wujudil zalal. Termasuk tanda orang yang mengandalkan amalnya adalah orang yang harapannya kepada Allah berkurang ketika melakukan kesalahan-kesalahan atau ketika wujud kesalahan-kesalahan pada mengandalkan amal. Kemarin kita sudah bahas siapa saja itu orang yang mengandalkan amal. Orang yang mengandalkan amal di sini adalah ada dua golongan, yaitu al-ibad dan al-murid, yaitu ahli ibadah dan murid. Murid itu orang yang mencari kesejatian atau mencari Allah dalam pencarian hakikat, disebut dengan murid. Ahli ibadah mengandalkan amalnya untuk masuk surga, untuk terbebas dari neraka, untuk mendapatkan nikmat-nikmat surga. Dan sementara murid, orang yang muridun, mengandalkan amalnya untuk sampai kepada Allah. Dia sudah tidak mengharap sholatmu, puasaku, amal ibadahmu supaya masuk surga, tidak, tapi supaya sampai kepada Allah, supaya menyampaikan diriku kepada Allah. Itu adalah murid. Tapi kedua-duanya masih belum benar. Belum benarnya kenapa? Karena masih mengandalkan amal.
mengandalkan amal. Kenapa kok tidak boleh mengandalkan amal? Karena ada takdir. Karena ada takdir. Kalau mengandalkan amal, terus di mana takdir? Begitu, sehingga tercela, sehingga jelek, sehingga madmum. Sehingga orang sholat, kalau berharap masuk surga, ketika melaksanakan perintah Allah berharap masuk surga, menjauhi larangan Allah karena takut masuk neraka, itu benar. Bukan salah. Kamu itu salah kalau sholat kamu mengharap masuk surga. Ini namanya berharap. Yang salah itu mengandalkan, itu salah. Kalau berharap ya enggak apa-apa. Tapi kalau mengandalkan salah. Kalimatnya beda kata. Karena beda kata beda makna. Sedikit berharap dengan mengandalkan kan beda. Sudah pasti kan? Kalau mengandalkan seolah-olah pasti, seolah-olah harus, seolah-olah nanti sholat kita mengintervensi Allah. Nah, pangkat kita ngomong. Sholat kita, amal ibadah kita nanti seolah-olah bisa mengintervensi Allah. Tidak. Allah itu maha kuasa mutlak. Orang iman, amal, ahli ibadah tidak maksiat masuk dalam surga bukan karena amalnya. Karena apa? Karena kehendak Allah. Begitu. Dan orang maksiat masuk neraka itu bukan karena dosanya, tapi karena keadilan Allah. Karena memasukkan orang taat ke dalam surga, memasukkan orang maksiat ke dalam neraka itu sifat jaiz, bukan sifat wajib Allah. Bukan sifat wajib, tapi sifat jaiz. Begitu. Sehingga yang tidak boleh mengandalkan. Kalau berharap ya tidak apa-apa. Bahkan diperintahkan Allah. Bahkan itu diperintahkan Allah. Berharap mendapatkan rahmat Allah. Nah, rahmat Allah itu apa? Bentuknya macam-macam. Di dunia rahmat Allah itu bentuknya adalah meningkatnya iman, semangatnya ibadah, mendapatkan rasa manisnya iman, mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Itu salah satu dari wujud rahmatnya Allah di dunia. Di kubur rahmatnya Allah berupa dapat nikmat kubur, tidak dapat siksa kubur. Belum ngantuk kan? belum. Tiba-tiba datang sudah langsung mengantuk. Kopi yang lumayan. Itu di dalam kubur. Di padang mahsyar dapat naungan arsy-Nya Allah, itu wujud rahmatnya Allah. Begitu dihisab dapat syafaatnya Rasulullah, itu wujud dari rahmatnya Allah. Kemudian di surga, masuk dalam surga dapat nikmat-nikmat surga, itu wujud rahmatnya Allah. Kan begitu. Jadi jangan wujud rahmat Allah, salah satu wujud rahmat Allah yang di surga dibawa ke dunia. Kita ini di alam dunia, sedang di alam dunia kita yang sekarang. Sehingga jangan memposisikan rahmat Allah yang nanti di akhirat bahwa sekarang masuk surga itu kan karena rahmatnya Allah, bukan karena sholat, bukan karena puasa. Iya, tapi itu nanti, Pak. Saya sih cuma mengharapkan rahmatnya Allah. Lah iya. Emangnya rahmatnya Allah cuma di surga toh? Kalau di dunia tidak dapat rahmatnya Allah, terus di akhirat dapat. Ya harus khawatir. Harap perintah Allah, cemas juga perintah Allah. Berharap
Selamat itu perintah Allah, takut celaka perintah Allah. Tapi mengandalkan amal itu dilarang oleh Allah, putus asa itu juga dilarang oleh Allah. Tipis toh. Makanya belajar tasawuf, belajar hakikat, salah nyebrang tanpa perasa. Kenapa? Karena tipis. Begitu. Yang lebih sangar kadang-kadang rasanya sudah tasawuf, lebih tasawuf dari para kiai, lebih tasawuf dari para santri, lebih tasawuf dari ahli toreko. Gitu. Apa ada? Ada, karena saya baru dikabari. Saya dikabari ada sebuah perkumpulan yang katanya lebih tinggi dari toreko, lebih tinggi dari marifat, lebih tinggi dari hakikat. Ini di atasnya itu semua. Iya Pak. Perasaan kiai-kiai sendiri mengatakan dalam dunia batiniah, dunia hakikat ini kami masuk pinggirnya aja belum. Pokoknya sudah ada yang di atasnya. Terus di atasnya itu apa kira-kira ya? Perasaan mendapatkan Allah itu dengan jalannya ini tuh, ya di dalam hakikat. Terus kalau di luar hakikat itu bukan mendapatkan Allah. Begitu. Sehingga nggak sholat, ya masih mabuk, masih macam-macam. Iya. Tapi didatangi tidak mau karena suruh baca kitab seperti ini nggak bisa. Memang dia ini nggak pada ngerti tasawuf. Ya, kok nggak ngerti tasawuf atau bagaimana ya? Kitab yang jelimet seperti ini aja mereka bisa pelajari, bisa baca, apalagi cuma kitab yang bahasa Indonesia. Oh no. Cuman untuk penyampaiannya tidak ke semua kanal. Tidak ke semua kanal. Ya, contohnya khusus per khusus sebuah kajian-kajian khusus. Kan kemarin kita sudah kata kitab 2 loh. Nah, ini makanya sudah waktunya wayai. Agar dipahami ya. Sehingga tidak terus kita mengingkari dunia batiniah atau dunia tasawuf atau dunia hakikat. Ketika hakikat ini disampaikan dan kita ingkar, itu ada 2 penyebab. Yang pertama, di dalam hati kita ada penyakit. Yang kedua, di dalam hati yang menyampaikan ada penyakit. Kenapa? Kalau benar, kalau kita ada penyakit, kita belum siap menerima kebenaran, menerima naiknya derajat. Kalau yang menyampaikan ada penyakit, tetap yang disampaikan salah walaupun di sini benar. Nah, begitu. Tidak boleh mengandalkan amal. Berharap dengan amal perintah Allah, mengandalkan amal tidak boleh, dilarang oleh Allah. Kenapa dilarang? Nanti dikhawatirkan, nanti jadinya mengintervensi Allah dengan amal. Mengintervensi Allah, terus melawan takdir, kan rukun iman termasuk takdir. Terus nggak bakalan ikhlas, tidak bakalan ikhlas. Nanti ketika umpamanya jalan-jalan semua, bukan jalan, ada orang sholat terus ibadah terus di akhirat kamu masuk neraka, protes, berani? Ya berarti ikhlasnya nggak sampai. Umpamanya kita sholat terus, tidak maksiat terus, kemudian dikabarkan oleh Allah kamu masuk neraka, gimana? Menyesal? Kalau tahu masuk neraka berarti sama maksiat saja kayak gitu, berarti kan nggak ikhlas ibadahnya itu, berarti kan nggak ikhlas. Oh pantesan dimasukkan neraka. Tapi kalau ikhlas tidak mengandalkan amal, kamu nih sholat terus, tahajud terus, zikir terus, kiai kamu, mursyid kamu,
Iya, tapi kata Allah mereka Jibril yang bilang, kamu ahli neraka. Iya kah Jibril? Iya. Gak apa-apa Jibril. Gak apa-apa. Aku minta sama Allah, badanku dibesarkan biar tak kunci pintu neraka, gak ada orang bisa masuk. Pernah tuh ada ceritanya mengenai Nabi Musa seperti itu. Keras itu. Kenapa? Dia gak mengandalkan amalnya, mau terserah Allah. Tapi berharap dengan amal. Begitu. Sehingga kalau ini kok sampai salah paham, jadinya jangan mengandalkan amal sehingga meninggalkan amal, malah terserah sudah takdirku masuk surga, masuk neraka sudah takdir Allah, nggak usah sholat pun ya, kalau masuk surga ya takdirnya ya termasuk surga. Kenapa begitu? Karena dia sudah putus asa. Sudah putus asa dengan takdir itu, padahal nggak begitu. No. Ini paling awal, makalah paling awal. Lah kalau ujuk-ujuk kita buka YouTube yang dibaca hikam makalah tengah-tengah, no. Rahasia-rahasia sesat. Mungkin dari awal. Makanya ini tak ulang, kadang kemarin ada nggak hadir nih. Begitu. Ada yang sesat karena seneng, oh enak kalau gitu ya, gak usah amal. Ada yang tersesat, nggak bisa begitu, salah itu, nggak benar itu. Sesat itu ada sesat yang ikut nafsu, ada yang sesat ikut logika, ada yang sesat itu ilmu. Terus yang benar siapa? Pertama ahli ibadah. Bukan semua ahli ibadah. Ahli ibadah itu mengandalkan amalnya untuk masuk surga. Orang-orang yang salik atau yang murid, yang sedang mencari Tuhan, mencari kesejatian, mengandalkan amalnya untuk sampai. Begitu, sudah nggak masuk surga, untuk sampai pada Allah. Kalau nggak wiridan, nggak sampai nanti. Jika ketika wiridan nggak sampai-sampai, tinggalkan wiridnya. Tapi kalau al-arif, ahli ma'rifat tidak begitu. Dia lakukan amal, lakukan perintah Allah, bukan supaya masuk surga, bukan supaya sampai pada Allah, tapi karena itu perintah Allah. Tapi karena itu perintah Allah. Begitu. Karena itu perintah Allah. Perkara zikirnya menyampaikan kepada Allah atau tidak peduli. Perkara sholatnya semuanya ini menjadikan masuk surga atau tidak peduli. Tapi tetap sholat, tetap zikir, tetap beramal ibadah, tidak peduli. Itu orang ahli ma'rifat. Kenapa? Ada orang zikir, dia mendapatkan fenomena-fenomena, di matanya nampak aras, nampak surga, nampak neraka. Oh iya, dengan zikir begitu. Ada yang satunya zikir nggak nampak apa-apa, bahkan khusyuk aja nggak. Bahkan tidur. Tapi istiqomah aja gitu. Nah terus bagaimana? Mantap yang mana? Niatnya. Kalau niatnya memang untuk bisa mendapatkan fenomena-fenomena, sehingga kalau fenomena-fenomena tidak didapatkan, dia mencari. Sementara yang satunya mau adakah, nggak adakah fenomena, nggak peduli. Yang penting ini perintah Allah saya laksanakan. Sholat, saya merasa hakikatnya sholat atau enggak. Yang penting ini sholat perintah Allah saya buat. Yang satunya mendapatkan itu, ketika mendapatkan cari. Biasanya surga nampak, ini kok nggak nampak.
utama yang biasa. Kenapa? Karena dia nggak peduli dengan fenomena-fenomena itu. Yang penting ini perintah Allah titik. Kenapa? Yang satunya lihat surga. Iya, lihat surga. Surga kan bukan Allah. Aras kan bukan Allah. Alam kubur bukan Allah. Kita juga bingung. Malaikat Jibril juga bukan Allah. Yang kita laksanakan perintah Allah, hubungan kita dengan Allah bukan dengan surga, bukan dengan malaikat Jibril, bukan dengan alam kubur, bukan dengan aras. Hubungan kita dengan Allah karena perintah Allah kita laksanakan. No, ini. Katanya hilang. Muncul lagi. Terus tandanya sekarang, tandanya seseorang mengandalkan amal. Nah, tandanya seseorang mengandalkan amal. Jangan-jangan kita ini, ya, walaupun kita sering sholat. Wa asyarul musannifu, dan musannif pengarang kitab ini memberikan isyarat rahimahullah ta'ala ila alamatin, kepada tanda ya'rifu biha al-abdu nafsahu, yang mana seorang hamba dengan tanda itu bisa mengetahui keadaan dirinya. Famin alamati kaunihi minal qismainil ulayaini, apakah dia itu adanya tanda itu sehingga dia kemudian disebabkan daripada adanya tanda itu dia termasuk dua golongan tadi, ahli ibadah dan murid. Belum ahli marifat tapi masih ahli ibadah, masih murid. Tandanya adalah nuqsanur rajai, berkurangnya harapan pada Allah. Kan yang diperintahkan adalah berharap dan cemas, rojak dan khauf. Ini rojaknya, harapannya kepada Allah kurang. Ayrojau fillahi ta'ala, maksudnya harapan kepada Allah, ayyudkhilahul jannata, harapan untuk dimasukkan oleh Allah ke dalam surga itu berkurang. Maksiat umpamanya, naik mobil lupa, bukan lupa, mau sholat nanti ketinggalan mobil, ngomong sama sopir nggak berani, akhirnya subuh ya di mobil saja. Setelah selesai sholat subuh jam 9 baru sampai, baru sholat, menyesal sekali, kenapa saya kalahkan Allah, saya lebih takut sama sopir, takut ketinggalan daripada sama Allah. Loh, kayak gini gimana, nanti masuk surga nggak saya? Harapan untuk masuk surga berkurang. Disuruh berharap, berarti kita masih dua golongan yang awal tadi. Berarti kita masih mengandalkan amal. Minta ampun saja sama Allah, ya Allah, saya sudah salah, ya Allah, saya sudah salah, ya Allah. Lapor, jangan malah harapannya wa yunjihi minal adabi, dan dia takut tidak selamat dari azab, in kana minal ibadi, kalau itu termasuk golongan ibadah. Ya mana pakainya? Wa yusilahu ila matlubihi al-mutaqaddami, in kana minal muridin. Dia takut nggak sampai pada Allah kalau muridin, ahli zikir, ahli thariqah, biasanya ada wadifahnya, wadifah yaumiyah, pagi, petang, atau tiap habis sholat harus dibaca zikirnya. Lupa zikirnya nggak dibaca. Wah, gimana mau sampai saya ini kepada Allah, zikir-zikirnya nggak tak amalkan. Gimana mau sampai zikirnya nggak saya amalkan, nggak istiqomah saya amalkan. Berarti termasuk murid. Ainda wujudi zalali, ketika wujudnya kesalahan-kesalahan. Kesalahan-kesalahan berupa apa?
Di antas durominhu maksiatun, gambarannya keluar dari dirinya maksiat kazina, seperti zina. Waduh, sudah habis open BO, alhamdulillah, langsung ini nggak bakal masuk surga saya ini, nggak, wah masuk neraka, nggak bakal masuk surga. Atau waduh, ini harapan masuk surga menipis gara-gara tadi malam open BO, open boxing. Kok tahu aja, tahu open boxing. Wa ghaflatun, dan lalai anillahi ta'ala, dari Allah, melalaikan Allah, lalai sama zikirnya. Duh, nggak sampai-sampai kalau begitu. Nah, itu tanda orang mengandalkan Allah. Terus kita baca sebelumnya ada bentuk. Wa tarku auratin, dan meninggalkan wirid-wirid. Wa min alamati kaunihi minal arifina, dan sekarang tandanya kalau seseorang itu termasuk arifin atau ahli makrifat, gimana? Fana'uhu an nafsihi, dia fana dari dirinya sendiri. Sudah andil diri itu nggak ada. Andil diri itu nggak ada. Diam gerak, hidup mati, sudah nggak ada andil diri apa-apa, wes hilang. Faidah waqa'a fi zalatin aw asabahu ghaflatun, kalau dia mengalami tergelincir dalam maksiat atau lalai dari Allah, syahidat tasrifal haqqi fihi, maka yang dia saksikan adalah ini programnya, ini takdir dari Allah. Wajir yani qadaihi alaihi, ini sudah ketetapan Allah. Kama annahu idza sadara minhu ta'atun, sebagaimana kalau dia melakukan ketaatan, Allah lahu musyahadatun qalbiyatun, atau memancar baginya musyahadah qalbiyah, nampak semua hal-hal ghaibiyah, lam yara fi dzalika haulahu wa quwwata, dia tidak melihat memang karena wiridannya, karena amalannya, atau karena memang dia orang terpilih, tidak. Fala farqa indahu baina halaini, enggak ada bedanya antara dia taat dan maksiat, itu enggak ada bedanya. Li'annahu gharikun fi bihari tauhidi, karena sesungguhnya dia sudah tenggelam di dalam lautan pengesaan. Qadistawa khaufuhu wa rajahu, yang mana harap dan cemasnya itu sudah sama saja. Fala yanqusu al-isyanu khaufahu wa la yazidu al-ihsanu raja'ahu, dan kemaksiatan tidak menjadikan rasa takutnya tambah, kebaikan tidak menjadikan harapannya bertambah. Sama saja. Faman lam yajid hadhil alamatu, maka barang siapa yang belum menemukan tanda-tanda ini di dalam dirinya, fal yujahid nafsahu, maka dia harus lebih sungguh-sungguh lagi. Fal yujahid nafsahu, maka dia harus memaksakan dirinya bermujahadah, birriyadoti, dengan cara riyadoh, wal azkari, dan zikir, hatta yasila ila maqamil irfani, sampai dia sampai pada maqam makrifat. Riyadoh dan zikir. Riyadoh yang kita lakukan, uzlah di hutan, suluk, zikir, tahajud, atau lakon-lakon di makom ziarah wiridan, puasa Senin Kamis sampai puasa weton lah, makan pun sedikit. Ada amalan-amalan yang dilakukan riyadoh,
menekan hawa nafsu dan zikir-zikir yang dibaca, wadifah-wadifah, hizib-hizib semuanya dibaca, manakib. Itu dibaca untuk apa? Bukan supaya dapat surga, bukan supaya sampai pada. Kalau berharap ya, tapi niatnya supaya kita sampai kepada makom makrifat. Kita buat saja itu, karena nanti amalan-amalan itu yang akan membentuk diri kita menjadi orang ahli makrifat. Begitu. Nanti dengan menggunakan amalan-amalan itu kita akan tertarbiyah. Contohnya, membaca waqiah setiap malam dijamin tidak bakal melarat, tidak bakal kesusahan. Istiqomah apa waqiah? Rasid istiqomah. Pak Haji Abdul Rasid. Tapi kaya ya nggak fakir. Belum lagi yang bos-bos Cina, belum lagi orang-orang yang nggak pernah sholat, boro-boro waqiah tiap malam sholat aja. Nah terus Rasulullah mengatakan begitu. Jadi dengan kita mengamalkan waqiah, ketika mengamalkan waqiah rezeki gampang datang. Ketika mengamalkan waqiah rezeki susah datang. Ketika mengamalkan waqiah pekerjaan ada. Ketika mengamalkan waqiah pekerjaan tidak ada. Nanti hal-hal itu akan kita alami semua. Sehingga kita jadi paham rezeki datang tidak datang, banyak sedikit, ada asbab nggak ada asbab, kerjaan nggak ada kerjaan. Ternyata itu semua sudah ketetapan Allah. Terus saya waqiah ini biar apa? Oh biar dapat surga. Enggak. Kenapa? Ada hadisnya kok. Barang siapa yang membaca waqiah maka masuk surga. Barang siapa yang membaca waqiah maka dapat istana di surga. Hadisnya bunyinya lam tusibhu faqatun abad. Awalnya saya ragu. Tidak akan fakir selamanya. Lam tusibhu faqatun abadan. Tidak akan tertimpa bukan fakir, tertimpa walaupun sebentar. Berarti kalau tertimpa, karena tertimpa kan kadang-kadang ya nggak lama, ketimpa tangga maksudnya mati, ketimpa tangga terus ada orang yang ngambil, tidak akan tersentuh lah menurut lam tusibhu faqatun abadan, tidak akan tersentuh kefakiran selamanya. Pernah orang begitu ditangisi istri, lihat anak nangis terus menjajak. Lah, dialami sehingga kita paham semua itu adalah programnya Allah. Terus ngapain kita ngamalkan waqiah? Terus masih diamalkan. Kalau jenengan mengamalkan waqiah supaya tidak tersentuh kefakiran, ditinggal waqiah. Kenapa? Nyatanya masih tersentuh. Wah yang benar tetap hadisnya, sampainya yang salah. Iya, saya belum makomnya, maka saya tinggalkan. Tetap ditinggal. Jawabannya bukan yang benar, tetap hadisnya, sampainya yang salah. Bukan kayak gitu. Hadisnya benar, sampai salah paham. Maksudnya bukan kayak gitu. Rasulullah itu yang jadi prioritas Rasul akhirat terus. Bukan dunia. Begitu. Nah, maksudnya supaya kita bisa paham membaca waqiah setiap malam itu perintah Allah.
yang dilakukan oleh Rasulullah, perintah Allah melalui lisan Rasulullah. Begitu. Sehingga kita membaca Waqiah murni benar-benar melaksanakan perintah Allah. Apapun yang terjadi, karena ini perintah Allah saya buat ahli marifat. Oh, ngapain kamu baca-baca Al-Waqiah setiap malam? Masalah masuk surga itu bukan karena bacaan Waqiahmu kok. Mau bekal masuk surga bukan bacaan Waqiahmu kok. Memang siapa yang baca Waqiah ini supaya masuk surga? Kamu jangan prasangka buruk dengan saya. Tinju nanti kamu prasangka buruk sama saya. Kamu itu tak perhatikan sholat terus, jamaah terus. Emangnya surga itu gara-gara sholat kan masuk surga? Loh, kamu ini berarti prasangka buruk sama saya kamu ini. Dikira saya sholat terus saya pengen masuk surga, supaya masuk surga. Prasangka buruk kamu. Tinju nanti baru tahu kamu. Belum tahu kamu. Kalau saya sholat jamaah terus ke masjid bukan supaya masuk surga. Ada orang alim makrifat abal-abal gadungan di pinggir jalan nyegat kita. Tinju. Kamu menuduh saya, kamu. Menuduh saya sholat-sholat ini supaya masuk surga ya. Menuduh saya sholat jamaah ini supaya selamat dari neraka ya. Supaya dapat pahala ya. Kamu ini menuduh saya. Itu tuduhannya keji. Saya tidak seperti itu. Nah terus, karena sholat itu perintah Allah yang saya laksanakan. Perkara masuk surga, masuk neraka terserah Allah. Saya nggak gubris masalah masuk neraka, masuk surga. Yang penting perintah Allah saya laksanakan. Nah kamu ini terus apa kamu ini? Kamu ini terus apa? Diperintahkan sama Allah, nggak kamu laksanakan. Diperintahkan oleh Allah, tidak kamu laksanakan. Begitu. Hanya karena pemahaman nanti masuk surga sama masuk neraka itu terserah Allah, sudah ditakdirkan. Begitu. Tapi perintah Allah nggak kamu laksanakan, masalah surga neraka terserah nanti. Gitu. Kamu ini hamba kurang ajar. Diperintah sama Tuhannya tidak melaksanakan, ini hamba kurang ajar. Kamu ini begitu. Masalah masuk surga, masuk neraka nanti di akhirat. Sekarang kita hidup di dunia, laksanakan perintahnya. Keluar lempar. Keluar lagi. Jadi seperti itu. Begitu toh ahli marifat. Ahli marifat tidak melaksanakan perintah Allah, tidak menjual larangan Allah. Gedungan itu. Abal-abal. Setahun sekali. Ngakunya marifat abal-abal itu. Noduh lagi, orang-orang ajar. Noduh santri, noduh kiai, noduh ustaz. Ada orang Jawa lagi, tuh orang Jawa cuma cari surga ini ibadah. Belum masuk. Kurang ajar noduhnya. Emangnya sudah tembus ke hati kan? Kalau sudah tembus kenapa salah? Sudah marifat katanya. Nuduh begitu kan seolah tembus ke hati. Tembusannya salah ke hati. Oh, tobatlah. Sampai itu ditipu setan. Masya Allah. Padahal orang marifat itu terjerumus dalam perbuatan salah, kan kita sering salah. Kita itu udah ahli maksiat, cuman maksiatnya nggak meninggalkan sholat seperti orang-orang luar. Maksiatnya tidak berzina, tapi kan model-model maksiat ini banyak. Apalagi hati isinya maksiat toh. Dohir mungkin enggak, tapi hati ini maksiat terus. Lah terus gimana itu maksiat terus? Oh itu sudah takdir maksiat. Sudah takdir. Lah terus di dalam kemaksiatan itu ada perintah. Ketika engkau terjerumus dalam kemaksiatan, perintahnya apa? Anggap jelek, sesali, taubati. Kan itu perintahnya.
baik maksiat dohir ataupun batin. Lah ini ngerjakan maksiat, enggak menganggap jelek, enggak tobat, enggak menyesali. Loh. Tidak bahaya kan? Minum, wah ini sudah takdir untuk Allah. Astagfirullahaladzim. Memang minum khamr itu sudah takdirnya Allah. Bukan masalah minumnya, perintah Allah gimana? Sudah terjerumus minum, dianggap jelek enggak atau dianggap keren? Mana? Kok saya minum? Habis semua yang lain. Saya yang menang. Saya pakai ilmu. Saya baca Bismillah, lamnya saya tahan. Bismillah. Sehingga saya nggak mabuk. Wah, ini orang sesatnya banget ini. Tidak menganggap buruk, tidak menyesal. Kemudian yang kedua, tidak bertobat. Memang minum khamr itu sudah takdir. Tapi tugas kita dalam menyikapi takdir itu ada perintahnya Allah. Itu yang tidak dipahami. Kenapa mereka tidak paham? Orang-orang ahli maksiat seperti mereka tidak paham. Karena mereka tidak mau belajar. Karena mereka tidak mau duduk dalam majelis-majelis ilmu, majelis-majelis iman. Mereka duduk dalam majelis-majelis kemaksiatan. Bicarakan agama itu ada majelisnya. Bicarakan agama itu. Mudzakarah agama itu ada tempat. Mudzakarah agama di warung remang-remang itu nggak masuk. Di warung remang-remang itu bukan mudzakarah, hadirin. Dakwah. Di warung-warung kopi itu dakwah, bukan mudzakarah. Mudzakarah itu di majelis, di masjid, di mushola, di rumah. Memang ada majelisnya. Bukan di tempat yang bukan majelisnya. Dibuka, ditutup. Kayak gitu. Semoga Allah Subhanahu wa taala kepahaman, semoga kita semakin tahu begini. Tinggi rendahnya derajat kita di sisi Allah itu bukan tembus tidaknya kita lihat. Bukan bisa atau tidaknya kita komunikasi dengan malaikat. Bukan tahu tidaknya kita tentang kejadian-kejadian yang akan datang. Kalau ada orang yang tahu kejadian-kejadian yang akan datang, ada orang yang begini ngintip begini, arasnya nampak, sama Jibril bisa omong-omong, kayak gitu. Itu bukan berarti derajatnya tinggi, sehingga kita nggak bisa seperti itu, minder. Derajat tingginya seseorang itu karena ketakwaan. Karena ketakwaan. Apa itu takwa? Yang penting perintah Allah, laksanakan. Yang penting larangan Allah, tinggalkan. Yang penting ini perintah Allah, saya laksanakan. Yang penting ini larangan Allah, saya tinggalkan. Itu takwa. Walaupun mata nggak bisa lihat apa-apa, telinga nggak dengar perkara-perkara batin, nggak bisa omong-omongan dengan malaikat, dengan macam-macam, sementara yang lain kok bisa ya? Padahal zikirnya ya sama, sholatnya sama, semuanya sama. Nah itu. Kenapa? Karena Allah itu la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Allah itu tidak tergapai oleh indera baik dohir atau batin.
Sorga itu bukan Allah, aras bukan Allah, bahkan sir rahasia itu bukan. Aku buka semua rahasia, mau bukan Allah. Rahasia Allah bukan Allah. Rahasianya Mas Kadar kan bukan Mas Kadar. Informasinya tapi yang bersifat rahasia. Kita dekatnya sama Allah, bukan dekat dengan rahasia. Kita dekatnya sama Allah, bukan dekat sama surga. Kita dekatnya sama Allah, bukan dekat sama malaikat Jibril, sama Allah. Itu orang mahasiswa. Teorinya kayak gitu. Hakikatnya bagaimana? Yang penting tahu teorinya, insya Allah hakikatnya nanti dapat. Tapi kalau teorinya nggak tahu, takutnya nyasar. Wes siap wes jadi orang ahli marifat. Insya Allah. Subhanallah.